Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 atas yang berbahagia. Baiklah kita lanjutkan kembali materi kita masih tentang metabolisme. Seperti yang kalian ketahui bahwa metabolisme sel itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan katabolisme dan anabolisme. Keduanya harus dibantu oleh suatu senyawa kimia yang disebut dengan enzim yang dapat memperlancar dan mempercepat reaksi daripada metabolisme sel tersebut. Kita sekarang akan masuk ke materi submateri selanjutnya, yaitu tentang katabolisme sel. Katabolisme adalah reaksi yang seperti kalian ketahui sebelumnya adalah reaksi pembongkaran atau menganalisis dari senyawa pembongkaran senyawa kompleks, yaitu dalam hal ini dalam kompleksnya itu adalah sebagai senyawa gula darah, yaitu sebagai sari-sari makanan yang akan diproses sampai menghasilkan energi. Jadi katabolisme di sini adalah mereaksikan suatu senyawa kompleks sampai menjadi energi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam katabolisme ini akan dibahas yaitu melalui proses respirasi sel. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam senyawa organik dengan menggunakan oksigen. Oh ya, respirasi di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu respirasi secara di sini reaksi secara aerob dan anaerob. Kalau yang aerob di sini adalah yang kita lakukan sehari-hari ini, yaitu reaksi respirasi yang menggunakan oksigen. Sedangkan kalau anaerob yaitu yang tidak membutuhkan oksigen. Akan kita bahas nanti untuk yang aerob tadi. Sekarang akan kita bahas yaitu tentang respirasi sel secara aerob. Respirasi Respirasi termasuk proses katabolisme atau disimilasi atau bioenergi. Energi yang dihasilkan berupa paket kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Yang reaksi kimia sederhananya yaitu ini adalah glukosa dibantu dengan adanya oksigen karena ini adalah respirasi aerob akan menghasilkan CO2 dan H2O. Yang paling penting di sini adalah menghasilkan energi tadi berupa paket energi berupa ATP. Baiklah, kita lihat berikutnya. Proses respirasi melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama di sini adalah yang disebut dengan glikolisis. Berikutnya yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transfer elektron. Nah, di sini kita lihat satu persatu yaitu dari tiap tahapan tersebut, dimulai dari glikolisis. Nah, di sini untuk glikolisis ada nanti penjelasan khusus yaitu ada 9 tahapan ya. Di sini nanti bahwa glikolisis tersebut adalah merupakan proses gliko berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko ini adalah berasal dari kata glukosa. Berarti bahan bakunya adalah glukosa yang akan diproses menghasilkan senyawa antara yaitu dari satu glukosa menghasilkan dua asam piruvat. Untuk yang kedua disebut dekarboksilasi oksidatif. Di sini yaitu dekarboksilasi di sini adalah proses pelepasan gugus dekarboksilat atau karboksilat yaitu pelepasan CO2. Nah, setelah itu hasilnya berupa dua molekul asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Di sini seperti yang katakan siklus nanti kita bahas satu persatu juga. Nah, hasil glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs nanti akan masuk ke transfer elektron. Sehingga keempat tahapan ini akan menghasilkan ATP, CO2 yang dan CO2 yang hasilnya yaitu nanti akan menghasilkan ATP-ATP yang digunakan untuk apa namanya di sini untuk kontraksi otot dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan kembali yang disebut dengan peristiwa glikolisis. Nanti akan kita bahas secara detail, secara kimiawinya ya. Di sini kita bahas dulu secara umumnya dulu.
Yang dimaksud dengan peristiwa glikolisis yaitu peristiwa hidrolisis menghidrolisis glukosa yang atom C-nya 6 menjadi 2 molekul asam piruvat, yaitu C3. Kalau ini adalah gula heksosa, yang ini adalah gula triosa yang terjadi dalam sitoplasma. Nah, bukan sitoplasma di sini, tapi sitosol akan kita bahas ya. Baik, sitosol atau sorry, sitoplasma juga boleh lah, sitosol tadi. Ya, ini adalah glikolisis. Ya, glikolisis. Proses ini diawali dengan fosforilasi glukosa. Fosforilasi glukosa yaitu pemindahan ikatan fosfat yang berenergi tinggi dari P inorganik dari ATP ke dalam glukosa, yaitu yang C6 tadi dengan bantuan enzim kinase dan kofaktornya adalah Mg+2. Nah, sehingga atom glukosa tersebut yang C-nya 6 menjadi glukosa 6 fosfat karena ada satu fosfat yang nempel di atom C nomor 6. Yang kedua, di sini peristiwa glikolisis itu adalah adanya ATP, yaitu adenosin trifosfat, merupakan persenyawaan yang berenergi tinggi. Nah, ATP di glikolisis di sini ada yang digunakan yaitu proses fosforilasi, ada juga yang dihasilkan. Jadi di sini dalam glikolisis membutuhkan ATP sebanyak 2 molekul. Nanti kita bahas 2 molekul itu masuk ke tahapan mana saja. Dan berikutnya juga di sini di dalam glikolisis menghasilkan NADH, yaitu nikotin amid dinukleotida hidrogen, merupakan sumber elektron berenergi tinggi yang di sini nanti akan dikonversikan dari NADH itu di transfer elektron, sehingga dari satu molekul NADH tersebut akan menghasilkan beberapa ATP. Berikutnya, reaksi pemecahan glukosa sampai terbentuknya asam piruvat, yaitu dimulai dari glukosa sebagai gula darah hasil dari proses pencernaan makanan tersebut, masuk ke dalam sel, di dalam sel itu di dalam sitosolnya, nanti yaitu membutuhkan 2 ATP. Dari 2 ATP tersebut nanti akan menghasilkan 2 triosa fosfat. Nah, 2 triosa fosfat itu adalah yang disebut dengan asam piruvat ya. Apabila ditambah dengan ADP dan fosfat kembali di sini triosa fosfat tersebut, triosa fosfat tersebut ditambah dengan P1 dan ADP serta NADH, maka hasil akhir dari reaksi glikolisis ini akan menghasilkan 2 asam piruvat, 4 ATP, dan 2 NADH plus hidrogen. Nah, di sini nanti akan kita lihat lagi bahwa di dalam glikolisis tersebut untuk menghasilkan 2 asam piruvat dari satu molekul glukosa ini di sini ada beberapa tahap. Jadi di sini akan mengalami 9 tahapan sampai menghasilkan hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat dan 2 ATP. Oke, nanti 2 asam piruvat itu mau kemana? 2 ATP juga mau kemana? Dan ADH itu mau kemana? Baiklah, nanti 2 asam piruvat ini akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. 2 ATP akan nanti dihasilkan langsung ini dan 2 NADH akan masuk ke transfer elektron. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti setelah ini semuanya pertanyaan tersebut kalian jawab nanti di tugas kelas berikutnya ya. Ini adalah glikolisis. Jawabannya bisa kalian juga lihat. Nah, di sini berikutnya ada tahapan yang kedua yaitu tentang dekarboksilasi oksidatif. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan, di sini bisa kalian pelajari sendiri pertanyaan tersebut dan ini adalah jawabannya. Nanti setelah kalian ini akan lebih paham lagi setelah kita lihat video yang selanjutnya ya. Baik, berikutnya adalah tahapan yang kedua tentang dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses dehidrogenasi dan karboksilasi, serta adanya proses pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil koenzim A2 dan 2 CO2 yang terjadi di mitokondria. Reaksi berikutnya yaitu pada dekarboksilasi oksidatif, yaitu bahan bakunya adalah 2 asam piruvat dari glikolisis tadi, ditambah dengan CoASH
ditambah dengan NAD, maka akan terbentuk 2 asetil-CoA plus 2 NADH dan 2 CO2. Jadi di sini kita lihat di asam pirufat ini adalah atom C-nya 3. Nah, karena di sini C-nya keluar 1, berarti dia adalah gugus asetil, di mana gugus asetil tersebut adalah atom C-nya adalah 2. Nah, pertanyaannya bisa kalian perhatikan dan jawab selanjutnya. Yang ketiga adalah tentang tahap daur Krebs atau daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Merupakan proses perubahan asetil koenzim A, yaitu yang C2 tersebut menjadi karbon C1 yang terjadi di mitokondria. Reaksi Krebs merupakan suatu reaksi lingkaran dengan asam sitrat yang akan dirubah menjadi CO2 serta pengikatan H2 oleh koenzim NAD dan flavin adenin dinukleotida yang disebut dengan FAD untuk ditransfer dan ditransfer pada transfer elektron selanjutnya untuk menghasilkan ATP. Reaksinya yaitu 2 asetil-CoA di sini nanti akan menghasilkan CO2 dan 6 NADH serta 2 FADH serta 2 ATP secara langsung. Baiklah, ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh kalian nanti di dalam tugas tentang siklus Krebs ya. Nah, berikutnya ada transfer elektron. Ini adalah tahapan dari respirasi aerob ya. Di mana transfer elektron ini merupakan rantai respirasi atau transfer elektron atau fase terakhir dari suatu proses respirasi yang terjadi di mitokondria. Ciri-ciri transfer elektron yang pertama adalah H2 yang dihasilkan dari fase 1, 2, dan 3 atau glikolisis DO dan siklus Krebs akan diterima oleh NAD menjadi NADH2. NAD tersebut adalah koenzim 1 yang kerjanya dipengaruhi oleh niacin atau vitamin B3. FAD yang berfungsi mentransfer hidrogen menuju ke akseptor terakhir yaitu oksigen, yaitu di daerah sitokrom tadi. Nah, FAD tersebut yaitu merupakan koenzim 2, kerjanya dipengaruhi oleh riboflavin atau vitamin B2. Melalui oksidasi sitokrom, H2 akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan H2O. Jadi di dalam reaksi respirasi tersebut ada H2O. Nah, H2O tersebut dihasilkan dari fase terakhir yaitu pada proses transfer elektron sebagai akseptor terakhir. Nah, ini adalah resume atau dari proses yang terjadi yaitu pada proses respirasi aerob tersebut, yaitu di mana di sini ada proses akseptor atau penerima elektron, ada ATP yang dihasilkan dan jumlah ATP yang dihasilkan. Ini dari glikolisis, dari dekarboksilasi oksidatif, dari siklus Krebs. Nah, ini yaitu tadi akseptornya berupa NAD tersebut, maka akan menghasilkan NADH dan ini nanti akan dikonversi di mana di sini satu NADH itu akan setara dengan 3 ATP, maaf. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berarti apabila ada 2 NADH, berarti di sini akan menghasilkan 6 ATP. Nah, di sini di daerah glikolisis yaitu 2 ATP ini dihasilkan langsung. Berarti jumlahnya dari glikolisis adalah 6 ATP dari NADH tadi, 2 ATP langsung, maka menghasilkan 8 ATP. Dari dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 NADH, yaitu 2 kali 3 ATP menghasilkan 6 ATP. Dari siklus Krebs di sini adalah 6 NADH dan sini ada 2 ATP yang secara langsung, maka dihasilkan adalah di sini 6 ATP yaitu berarti karena 3 ada 18 ATP, dari FADH ini setara dengan 2 ATP, berarti 2 FADH setara dengan ATP menghasilkan 4 ATP. Sedangkan 2 ATP ini dihasilkan langsung dari GTP. Maka jumlah dari siklus Krebs tersebut menghasilkan jumlah dari siklus Krebs tersebut yaitu sebanyak 24 ATP. Jadi kesimpulan dari transfer elektron di sini ini akan mengkonversi dari 10 NADH dari glikolisis maupun DO maupun siklus Krebs. Berikutnya dari FADH juga akan menghasilkan ATP. Nah, yang paling utama di dalam transfer elektron di sini hidrogen yang terakhir tersebut akan diterima oleh akseptor terakhir yaitu berupa atom oksigen yang akan menghasilkan H2O. Nah, inilah
Hasil akhir dari respirasi secara aerob yaitu menghasilkan 38 ATP. Kalau ada yang 36 ATP berarti 2 ATP itu yaitu masih berada di sitoplasma, tidak masuk ke mitokondria. Itulah yang termasuk ke dalam respirasi.